Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari Anime Attack on Titan tentang larangan melampaui batas, serta satu lagi topik yang berjudul Belajar dari Anime Attack on Titan tentang kisah iblis penggoda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul membandingkan kata Allahu Akbar, Shinzo wo Sasageyo, dan Ura. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, seperti pada video-video sebelumnya yang membahas tentang seluk-beluk dunia serial anime Attack on Titan dari sudut pandang Wibu Barokah, pada video kali ini pun kita masih akan membahas tentang tema yang sama. Dan juga bisa dikatakan masih termasuk dalam rangkaian pembahasan dari serial anime populer tersebut. Namun pada pembahasan kali ini ada sedikit hal yang berbeda dibandingkan pembahasan-pembahasan di video-video kita sebelumnya. Jika biasanya kita selalu membahas tentang episode-episode terbaru dari anime ini dan pesan-pesan tersembunyi di dalamnya, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu detail kecil yang ada di dalam serial anime Attack on Titan ini, yaitu tentang teriakan atau yel-yel yang biasa diteriakan oleh para prajurit militer kerajaan tembok, yang juga hingga season keempat ini masih tetap didengungkan oleh para pasukan Yegeris dan bahkan menyebar semangatnya hingga ke kalangan rakyat sipil kaum Eldia, Pulau Paradise. Yap, teriakan itu berbunyi Shinzo wo Sasageyo, atau yang dalam bahasa Indonesianya juga bisa diartikan sebagai kupersembahkan jantung ini. Ya, ucapan ini sendiri bermakna luas, seperti yang dijelaskan oleh salah satu karakter di dalam anime ini yang bernama Kate Sedis. Di episode ketiga dari anime Attack on Titan season pertama, ia mengatakan bahwa kata Shinzo wo Sasageyo sambil mengepalkan tangan ke arah jantung adalah sebuah bentuk simbolis bagi para prajurit-prajurit Pulau Paradise tentang kesetiaan mereka dan kepatuhan mereka terhadap kerajaan. Dan gestur serta ucapan ini juga bermakna bahwa mereka akan senantiasa menyerahkan jantung hati mereka kepada kerajaan tembok. Ya, ucapan ini sejatinya adalah sebuah ikrar dan janji yang diucapkan oleh para pasukan militer kepada kerajaan. Dan bukan hanya divisi pengintai saja yang mengucapkan ikrar ini, namun ucapan dan gestur ini selalu digunakan dan diucapkan oleh semua divisi militer, dari mulai polisi militer hingga pasukan pelindung raja. Dan lebih dari itu, bahkan sejak para calon pasukan masih menempuh di pendidikan sekolah kadet, mereka pun telah diajarkan mengucapkan ikrar ini dengan disertai gestur mengepalkan tangan ke dada kiri sebagai pengganti gerakan hormat kepada pimpinan yang biasa dilakukan oleh para tentara-tentara di dunia nyata. Namun Erwin Smith, yang merupakan komandan tertinggi dari pasukan pengintai, justru menggunakan kata-kata tersebut sebagai teriakan yang digunakannya untuk mengorbankan semangat para pasukannya. Dari sinilah awal mula teriakan atau yel-yel Shinzo wo Sasageyo bermula. Dan bisa dikatakan Erwin Smith merupakan pencetus ide yang melakukan hal tersebut. Ikrar yang akhirnya dijadikan sebuah teriakan penyemangat, dan gestur ini pun akhirnya kemudian ditiru oleh para pemimpin-pemimpin Yegeris saat ini, dan juga bahkan digunakan oleh para rakyat sipil kaum Eldia di dalam tembok Pulau Paradise untuk mengobarkan semangat mereka dalam mendukung apapun tindakan yang dilakukan oleh Yegeris. Ya, seperti halnya Erwin di dalam serial anime Attack on Titan yang meneriakkan kata Shinzo wo Sasageyo untuk memberikan semangat kepada para pasukan-pasukannya. Di dunia nyata sendiri saat ini juga tengah viral kata-kata ucapan yang hampir mirip penggunaannya dengan kata Shinzo wo Sasageyo di dalam serial anime tersebut. Ucapan itu berbunyi Ura. Ya, ucapan ini sendiri diteriakkan oleh pemimpin tertinggi Rusia saat ini, yaitu Vladimir Putin, dan disambut serta diikuti oleh para pasukan tentara-tentaranya. Ya, Putin sendiri meneriakkan kata itu di dalam pidato kebangsaannya ketika ia melepas para pasukan prajurit Rusia yang diterjunkan dalam misi militer ke Ukraina. Ya, mungkin karena hal inilah mengapa di dunia maya saat ini ada juga para netizen yang mencocok-cocokkan tindakan Erwin Smith di dalam serial anime Attack on Titan dengan tindakan apa yang dilakukan oleh salah satu pemimpin negara dengan luas terbesar di dunia tersebut. Ya, sebenarnya jika kita melirik dari sejarah teriakan penyemangat para prajurit perang sendiri, beberapa prajurit-prajurit zaman dahulu di setiap zamannya biasanya juga
selalu memiliki teriakan perangnya masing-masing. Namun biasanya teriakan tersebut bukanlah sebuah teriakan yel-yel penyemangat seperti layaknya Ura, Shinzo wo Sasageyo, atau yang lainnya. Teriakan perang di zaman dulu, misalnya di masa-masa kerajaan seperti Yunani, Romawi, dan Persia, hanyalah diteriakan oleh sang komandan pasukan saja dan tidak diikuti oleh semua pasukannya. Teriakan dan ucapan yang diteriakan oleh para jenderal perang tersebut pun biasanya hanya ucapan sekali pakai dan diucapkan sebagai bagian dari pidato peperangan saja. Selain itu, ada juga yang menggunakan teriakan peperangan tersebut sebagai bahasa kode untuk menyergap para musuh-musuhnya, seperti apa yang dilakukan oleh pasukan Indian kuno. Hal ini dilakukan karena mereka biasanya selalu menggunakan strategi gerilya ketika mereka melakukan peperangan. Namun semua itu berubah ketika peradaban Islam lahir di Timur Tengah pada sekitar abad ke-7 Masehi. Kekuatan politik Islam dengan pasukan jihadnya yang tangguh, di dalam setiap peperangannya biasanya selalu meneriakkan kata-kata takbir yang berbunyi Allahu Akbar sebagai pelecut semangat bagi para pasukan-pasukan jihadis berani mati ini. Yap, dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang pertama kali mencetuskan alias menemukan adanya teriakan pembakar semangat yang diteriakan oleh seluruh para pasukannya di medan perang. Karena seperti yang telah saya jelaskan di atas, sebelum lahirnya peradaban Islam, belum pernah ditemukan adanya peradaban di mana sang pemimpin pasukan alias jenderal perangnya memerintahkan seluruh pasukan militernya untuk meneriakkan satu kata atau kalimat tertentu yang digunakan untuk membakar semangat para pasukan-pasukannya tersebut. Yap, memang jika kita menelusuri sejarah setelah berkembangnya peradaban Islam ke seluruh dunia dan juga mengakibatkan terguncangnya hati dan sanubari para musuh-musuh Islam dengan teriakan takbir Allahu Akbar yang menggema dari para pasukan-pasukan jihadis Islam tersebut, dari situlah mulai bermunculan kata-kata teriakan dan ucapan pembakar semangat pasukan yang mungkin diciptakan untuk menyaingi kemegahan teriakan takbir di seluruh dunia. Misalnya seperti kata-kata teriakan Tuhan menghendaki yang diteriakan oleh pasukan salib ketika mereka berusaha merebut Yerusalem dari tangan pasukan Islam. Lalu ada juga kata Ura di Rusia, ada juga kata Banzai di Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, serta juga kata Al-Heil Hitler di Jerman pada masa ketika Nazi berkuasa. Namun meski begitu, tetap saja teriakan takbir Allahu Akbar memang selalu memiliki efek tersendiri dan sukses membakar semangat dan menghadirkan tambahan kekuatan bagi para muslim yang mendengarnya. Namun di samping itu, teriakan itu juga sukses mengguncangkan dan menciutkan nyali bagi para musuh-musuh Islam yang mendengarnya. Kalimat takbir juga memiliki tempat tersendiri di hati para rakyat Indonesia. Karena dengan kalimat inilah para pemuda-pemuda terlecut semangatnya untuk melakukan perlawanan kepada para penjajah yang berusaha merebut kembali Indonesia dari kemerdekaannya pada tanggal 10 November tahun 1945. Teriakan ini sendiri diteriakan oleh salah satu pahlawan nasional yang berprofesi sebagai penyiar radio, yaitu yang bernama Bung Tomo. By the way, jika di antara kalian ada yang bingung dan belum mengetahui apa sebenarnya makna dari kata Allahu Akbar ini, Allahu Akbar sendiri bermakna Allah Maha Besar. Ya, kata-kata ini adalah sebuah bentuk pengakuan dan kekaguman kita terhadap keagungan Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta beserta isinya ini. Karena itulah mengapa kata-kata ini memberi semangat lebih kepada pasukan-pasukan Islam, karena kata-kata ini memberikan makna seolah-olah bahwa kita menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Agung, Sang Penguasa alam semesta. Serta di samping itu juga kata-kata ini bermakna bahwa segala kemenangan dan kekuatan yang kita miliki seolah-olah menjadi lebih besar dan lebih kuat karena Allah berada di sisi pasukan kita dan meminjamkan kekuatannya kepada kita.